Pemirsa, Anda kembali di Kawanua Sore dalam segmen Bincang-Bincang bersama saya Kristi Pelealu. Pemirsa, pemerintah Kota Manado sudah mengeluarkan peraturan wali kota yaitu untuk pendisiplinan protokol kesehatan. Seperti apa kepatuhan dari masyarakat berkaitan dengan hal ini? Kita akan membahas bersama dengan Kasatpol PP Kota Manado, Bapak Yohanes Wawaruntu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak, sebelum kita ke evaluasi untuk penerapannya, sebelumnya saya ingin Anda klarifikasi dulu terkait dengan ada video yang beredar di masyarakat berkaitan dengan seorang wanita yang dilakukan berikan sanksi oleh pihak Satpol PP, yaitu di pusat perbelanjaan. Kalau kita lihat dari Peraturan Wali Kota nomor 24 tahun 2020, ini tidak ada sanksi yang membuat ataupun sanksi berupa dengan squat jam begitu ya, Pak. Apakah ada klarifikasi dari Anda, Pak? Putus ya. Oke, makasih sebelumnya, Ya. Bu Kristi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan operasi yang dilakukan beberapa hari terakhir ini adalah operasi justisia ya. Jadi berdasarkan pada instruksi Presiden nomor 6 tahun 2020. Nah, tadi di awal penyampaian Mbak Kristi menyampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan Perwal nomor 24 tahun 2020 ya. Nah, di situ sebenarnya Bapak Wali Kota sendiri menyampaikan kepada kami untuk akan dilaksanakan implementasi daripada Perwal ataupun Peraturan Wali Kota nomor 24 tahun 2020 ini tentunya setelah pelaksanaan sosialisasi COVID-19 di kelurahan-kelurahan dan sekaligus juga pembentukan Satgas-Satgas COVID lingkungan. Oleh karenanya apa yang kami lakukan beberapa hari terakhir adalah merupakan operasi justisia yang terdiri dari satuan gabungan terpadu ya, dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Nah, untuk pelaksanaan sosialisasi dan pembentukan satgas-satgas di kelurahan dan lingkungan itu sudah berakhir hari ini, yaitu tadi pagi hingga sore tadi, berakhir di Kecamatan Bunaken, yaitu di Kelurahan Bunaken itu sendiri dan Kelurahan Alung Banua. Oke. Situ Bapak Wali Kota di samping mensosialisasikan tentang penanganan COVID-19, juga pembentukan Satgas di masing-masing lingkungan. Satgas ini berperan untuk membantu pemerintah kota dalam hal pengawasan dan sosialisasi edukasi kepada warga setempat di seluruh Kota Manado. Sehingga kami bersinergi dari lingkungan, kelurahan, kecamatan hingga kota. Satgas gugus tugas Kota Manado yang diketuai oleh Bapak Wali Kota Manado. Oleh karenanya, pelaksanaan yang beberapa hari terakhir ini seperti saya sampaikan sebelumnya adalah pelaksanaan operasi justisia. Dan ada pun yang ditanyakan untuk mengklarifikasi tentang apa yang terjadi sampai sempat viral ya di medsos tentang adanya seorang wanita yang diberikan sanksi squat. Sebenarnya hal itu hal yang tidak berlebihan ataupun seperti yang ditanggapin demikian negatifnya apabila kita melihat dari perspektif positif. Nah, ketika kita melihat dari perspektif positif itu bisa kita lihat bahwa merupakan ganjaran untuk mendapatkan suatu efek jera bagi pelanggar yang bersangkutan maupun warga lainnya. Namun kami menyampaikan melakukan ataupun mengenakan sanksi tersebut, sanksi hukuman fisik tersebut berbentuk olahraga itu sebelumnya kita berikan pilihan ya, apakah sanksi sosial dalam bentuk membersihkan lahan setempat ataupun halaman setempat ataupun dengan sanksi sosial dalam bentuk olahraga fisik. Nah, yang dipilih oleh yang bersangkutan adalah olahraga tersebut, yaitu dengan melakukan squat
yang seperti yang sempat viral. Nah, kami sebenarnya tidak sendiri, kami bersama-sama dengan TNI Polri. Jadi TNI Polri bersama Satpol PP, yaitu terdiri rekan-rekan dari Lantamal 8, kemudian dari Brimob Polda Sulut, kemudian dari Polresta Manado, Kodim 1309, dan Pomdam 8 Merdeka, juga Pomal Lantamal 8, dan Pomdam 13 tadi ya, Pomdam 13 Merdeka, dan Pomal Lantamal 8 beserta kami Satuan Polisi Pamung Praja. Kemudian yang ingin kami garis bawahi juga sebenarnya ingin kami sampaikan ya, bahwa semua mal termasuk Mantos sebelum dibuka oleh Bapak Wali Kota saat itu untuk dioperasikan untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kota Manado, masing-masing mal itu sudah mempunyai konsep ya, sekali lagi sudah mempunyai konsep protokol kesehatan COVID dari masing-masing tersebut. Nah, antara lain dalam konsep tersebut adalah membentuk satgas COVID di mal-mal tersebut. Oke. Nah, antara lain yaitu petugas security-nya juga sebelum pengunjung ataupun pelanggan masuk ke dalam mal-mal tersebut wajib diperiksa, baik periksa suhu badan dengan termogan yang ada atau juga dengan mencuci tangan juga saya lihat sudah dipersiapkan, pun melihat apabila terdapat warga ataupun pengunjung ataupun pelanggan yang ingin masuk ke dalam mal tidak menggunakan masker ya, atau dengan suhu badan tinggi tidak diperkenankan untuk masuk gitu. Nah, yang terjadi apa yang disampaikan tadi seperti yang di Mall Mantos itu, seorang wanita keluar dari mall atau keluar dari Mantos sudah tanpa menggunakan masker. Mohon maaf, Pak. saya sekarang juga tidak menggunakan masker karena memang sedang sendiri dalam ruangan. Tapi saya pada umumnya kami keluar pakai masker. Nah, itu dia yang perlu kami evaluasi. Apakah satgas tersebut harus melaksanakan tentunya protap yang sudah dikonsepkan sebelum dibuka seperti itu. Nah, yang keadaannya ada bahwa yang bersangkutan keluar dari Mantos tanpa menggunakan masker, dan Satgab ataupun dalam operasi Justisia ini menangkap basah tertangkap tangan bahwa tidak menggunakan masker, oleh karena diberikan sanksi seperti itu dan diberikan pilihan dan dipilih itu. Begitu Mbak Kristi. Ya, oke, lalu banyak sekali pro dan kontra ini karena dalam data yang kami punya juga Pak, di pasal 7 ayat 1 itu sanksi tidak ada seperti olahraga begitu ya, tapi ada sanksi berupa administratif, teguran lisan, teguran tertulis, kerja sosial, pasal dan denda administratif. Nah, seperti apa kira-kira kita akan lanjutkan setelah yang satu ini? Oke.